Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa ala tamamihi bila tanahi. Summa salatu wassalamu abada ala hitamil anbiya ahmada. Yang kami hormati Bapak Dr. Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan rekan-rekan yang menonton video ini yang kami banggakan. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Strategi-strategi dalam Tindakan. Next. Sebelum kita beralih ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Septian Larasati dengan NPM 001, lalu ada saya, Syuhada Abdurrauf dengan NPM 006, lalu ada Zakaria Ali Putra Rukanda dengan NPM 0017, lalu ada Raffi Alfarizi dengan NPM 0029, lalu Valentina dari Bintara Pratama dengan NPM 30, lalu Zenia Amalia Rahmawati dengan NPM 0042. Next. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kami akan membahas dengan pokok pembahasan. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, lalu yang kedua ada tipe strategi, yang ketiga ada strategi terintegrasi, yang keempat ada strategi insentif, dan yang terakhir ada strategi diversifikasi. Untuk referensinya kami menggunakan buku Strategi dan Tindakan di bab 5 oleh Fred R. David dan Forrest R. David. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu tentang tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi merepresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi sebaiknya konsisten, biasanya 2 hingga 5 tahun. Next. Yang berikutnya ada sifat hakikat tujuan jangka panjang. Yang pertama, tujuan membantu stakeholder atau para pemangku kepentingan dalam memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Yang kedua, tujuan menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten oleh para manajer yang memiliki nilai dan sikap yang berbeda-beda. Yang ketiga, tujuan menetapkan prioritas organisasional dan merangsang kerja serta pencapaian. Yang terakhir, tujuan berperan sebagai standar yang dengannya kelompok, individu, departemen, divisi, dan seluruh organisasi dievaluasi. Next. Yang berikutnya ada tujuan keuangan dan tujuan strategis. Tujuan keuangan itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan, pendapatan atau pemasukan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, return of investment atau pengembalian atas investasi yang lebih besar, laba per saham yang lebih tinggi, harga saham yang meningkat, dan arus kas yang membaik. Lalu tujuan strategis mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pangsa pasar yang lebih besar, waktu pengiriman yang lebih cepat dibanding pesaing, waktu rancangan ke pasar yang lebih singkat dengan biaya rendah, biaya yang rendah dibandingkan pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dibandingkan pesaing, menjadi pemimpin teknologi, secara konsisten menghasilkan produk yang baru atau lebih baik sebelum pesaing. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke memimpin tanpa tujuan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memimpin berdasarkan ekstrapolasi. Memimpin berdasarkan ekstrapolasi berpegang teguh pada prinsip jika tidak rusak tidak perlu diperbaiki. Gagasannya adalah terus melakukan berbagai hal yang sama dengan cara-cara yang sama sebab semuanya berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada memimpin berdasarkan krisis. Didasarkan pada keyakinan bahwa ukuran sebenarnya seorang penyusun strategi yang baik adalah kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan. Oleh karena ada banyak krisis dan persoalan yang menjerat setiap orang dan setiap organisasi setiap harinya. Para penyusun strategi harus mengarahkan waktu dan energi kreatif mereka untuk memecahkan persoalan yang paling menekan di hari itu. Lalu yang ketiga ada memimpin berdasarkan subjektivitas.
dibangun di atas gagasan bahwa tidak ada rencana umum mengenai arah mana yang harus dituju dan apa yang harus dilakukan. Lakukan saja yang terbaik yang dapat dilakukan. Lalu yang terakhir ada memimpin berdasarkan harapan. Memimpin berdasarkan harapan didasarkan pada fakta bahwa masa depan dipenuhi oleh berbagai ketidakpastian. Kemudian, jika kita mencoba dan tidak berhasil, masih ada kesempatan kedua atau yang ketiga atau yang kesekian kalinya yang akan berhasil. Next. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi, strategi integrasi. Yang pertama ada integrasi ke depan. Integrasi ke depan melibatkan perolehan kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Semakin banyak produsen atau pemasok yang menerapkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs web untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Lalu yang kedua ada integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi ini dapat menjadi sangat tepat ketika pemasok perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang ketiga ada integrasi horizontal. Mencari kepemilikan atau kontrol atas pesaing perusahaan, integrasi horizontal bisa dibilang strategi pertumbuhan yang paling umum. Ribuan merger, akuisisi, dan pengambil alihan di antara para pesaing dilakukan setiap tahun. Hampir semua transaksi ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi skala dan peningkatan transfer sumber daya dan kompetensi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi, yaitu strategi intensif, terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar berupaya meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan saat ini di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Strategi ini banyak digunakan sendiri dan dikombinasikan dengan strategi lain. Penetrasi pasar mencakup peningkatan jumlah tenaga penjual, meningkatkan pengeluaran iklan, menawarkan item promosi penjualan yang ekstensif, atau meningkatkan upaya publisitas. Lalu yang kedua ada pengembangan pasar. Panduan yang menunjukkan kapan pengembangan pasar dapat menjadi strategi yang efektif. Strategi efektif antara lain di sini terbagi menjadi enam. Yang pertama ada tersedia saluran distribusi baru yang dapat diandalkan, murah dan berkualitas yang dapat diandalkan. Lalu yang kedua, organisasi berhasil dalam apa yang dilakukannya. Yang ketiga, ada pasar baru yang belum tersentuh atau belum jenuh. Yang keempat, sebuah organisasi memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola operasi. Dan yang keenam, industri dasar suatu organisasi dengan cepat menjadi berskala global. Dan yang terakhir ada pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau layanan saat ini. Pengembangan produk biasanya memerlukan biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategi diversifikasi. Ada dua tipe strategi diversifikasi. Yang pertama ada diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Diversifikasi terkait adalah jenis strategi yang melibatkan perusahaan untuk memperluas bisnisnya ke sektor atau industri yang memiliki hubungan atau kesamaan dengan bisnis inti mereka. Misalnya, sebuah perusahaan otomotif yang memutuskan untuk memproduksi dan menjual komponen elektronik untuk kendaraan mereka. Strategi ini bertujuan untuk membangun atau memperluas sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang ada dalam usahanya untuk mencapai daya saing yang strategis. Yang kedua ada diversifikasi tidak terkait. Strategi diversifikasi tidak terkait mengacu pada upaya perusahaan untuk memperluas bisnisnya ke industri atau sektor yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis utama mereka. Strategi ini melibatkan ekspansi bisnis ke bidang yang berbeda secara signifikan, yang tidak memiliki kesamaan atau sinergi dengan
bisnis inti perusahaan. Tujuan utama diversifikasi tidak terkait adalah untuk mengurangi risiko dengan memiliki bisnis di berbagai industri yang tidak berkaitan satu sama lain. Jika satu bisnis mengalami masalah, bisnis lainnya mungkin tetap menguntungkan. Hal ini dapat membantu perusahaan menghadapi fluktuasi ekonomi atau ketidakpastian di industri tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi atau strategi defensif. Strategi defensif adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk melindungi atau mempertahankan posisi mereka dalam menghadapi tantangan eksternal atau internal yang mungkin membahayakan kinerja atau keberlanjutan bisnis. Yang pertama itu ada pengurangan atau retrenchment. Pengurangan atau retrenchment terjadi ketika organisasi mengelompokkan kembali lewat pengurangan biaya dan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan laba. Jadi pada pengurangan ini, perusahaan itu membentengi kompetensi dasar organisasi yang khusus. Selama pengurangan, para pembuat strategi bekerja dengan sumber daya yang terbatas dan menghadapi tekanan dari pemegang saham, karyawan, dan media. Pengurangan dapat diikuti dengan penjualan lahan dan bangunan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan, serta melakukan pengendalian beban. Yang kedua ada divestasi. Divestasi itu adalah menjual divisi atau bagian dari organisasi eh, yang biasanya disebut divestasi atau divestitur. Divestasi seringkali digunakan untuk meningkatkan modal atau akuisisi strategi ke depan atau investasi. Jadi di dalam divestasi ini perusahaan seringkali mengurangi untuk mendapatkan bisnis organisasi yang tidak menguntungkan. Jadi di sini perusahaan itu meningkatkan modal akuisisi dengan menjual yang ada di perusahaan mereka. Yang ketiga itu ada likuidasi atau menjual semua aset perusahaan sebagian untuk nilai berwujud mereka disebut likuidasi atau liquidation. Likuidasi adalah pengakuan kekalahan dan secara konsekuen dapat menjadi strategi yang sulit secara emosional dan mungkin lebih baik untuk menghentikan operasi daripada melanjutkan kehilangan sejumlah besar uang. Selanjutnya ada 5 strategi generik Michelle Porter. Yang pertama ada strategi biaya rendah. Di sini perusahaan menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga termurah yang tersedia di pasar. Yang kedua, strategi nilai terbaik. Perusahaan akan membuat dan menawarkan produk yang ke pelanggan yang luas pada harga terbaik yang tersedia di pasar, sehingga produk yang mereka punya itu bisa bersaing dengan produknya pesaing. Yang ketiga, diferensiasi yang bertujuan untuk memproduksi produk atau jasa yang dipertimbangkan unik dalam industri dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif harga. Jadi di tahap diferensiasi ini perusahaan itu harus memiliki produk yang unik karena dalam pasar itu pastinya banyak sekali produk yang mungkin lebih bagus atau disukai oleh konsumen. Yang keempat adalah fokus biaya yang rendah. Perusahaan dapat menawarkan produk atau jasa ke sejumlah kecil, kelompok kecil atau pelanggan yang pada harga terendah yang tersedia di pasar. Yang kelima ada fokus nilai terbaik. Jadi perusahaan menawarkan produk atau jasa kecil ke sejumlah pelanggan pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Selanjutnya ada manajemen strategi di organisasi nirlaba dan pemerintah. Manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, namun juga untuk organisasi non-profit
Organisasi seperti ini mulai dari sekolah, rumah sakit, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan istilah non-governmental organization atau NGO. Sebelumnya, organisasi seperti ini tidak mengenal pendekatan strategis. Konsep-konsep strategi yang sudah lama dimanfaatkan organisasi profit dapat diaplikasikan di dalam organisasi non-profit. Pengaplikasian tersebut diperuntukkan menyesuaikan organisasi non-profit dengan lingkungannya atau membuat keputusan-keputusan efektif secara strategik, menangani perubahan-perubahan, menciptakan keunggulan komparatif, dan meningkatkan peranan kerjasama dengan organisasi profit. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya tetap memerlukan adaptasi karena organisasi profit tidaklah tepat sama dengan organisasi non-profit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada manajemen strategik di pemerintahan, badan-badan dan departemen federal, negara, kabupaten, dan kota, seperti Departemen Kepolisian, Kamar Dagang, Asosiasi Kehutanan, dan Departemen Kesehatan bertanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi yang menggunakan uang pajak dengan cara yang paling efisien untuk memberikan pelayanan dan program-program. Konsep manajemen strategis umumnya diperlukan dengan demikian banyak digunakan untuk memungkinkan organisasi pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Strategi dalam organisasi pemerintah beroperasi dengan otonomi strategis yang lebih sedikit dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di perusahaan swasta. Perusahaan milik pemerintah umumnya tidak dapat melakukan diversifikasi ke bisnis yang tidak terkait atau bergabung dengan perusahaan lain. Strategis pemerintah biasanya memiliki sedikit kebebasan dalam mengubah misi organisasi atau mengalihkan tujuan. Legislator dan politisi sering memiliki kontrol langsung atau tidak langsung atas keputusan-keputusan besar dan sumber daya. Isu-isu strategis dibahas dan diperdebatkan dalam media dan legislator. Isu-isu ini menjadi politis mengakibatkan pilihan strategis yang lebih sedikit saat ini manajemen perusahaan sektor publik dan lebih dapat diprediksi. Next. Manajemen strategi di perusahaan kecil. Proses manajemen strategis sama pentingnya bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Sejak awal, semua organisasi memiliki strategi meskipun strategi tersebut baru saja berevolusi dari operasi sehari-hari. Meskipun dilakukan secara informal atau oleh satu pemilik atau pengusaha, proses-proses manajemen strategis dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan kecil. Namun kurangnya pengetahuan manajemen strategis merupakan hambatan serius bagi banyak pemilik usaha kecil, seperti halnya kurangnya modal dan yang cukup untuk mengeksploitasi peluang eksternal dan kerangka acuan kognitif sehari-hari. Manajemen strategis di perusahaan kecil lebih informal daripada di perusahaan besar. Tetapi perusahaan kecil yang terlibat dalam manajemen strategis umumnya mengungguli mereka yang tidak memakai manajemen strategis. Proses manajemen strategi dalam usaha kecil mirip dengan perusahaan besar meskipun lebih sederhana dan fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide berikutnya ada pembahasan artikel. Artikel Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience oleh Mitchell, Eagley, dan Wood tahun 1997. Bertujuan untuk mengembangkan teori tentang identifikasi dan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam organisasi. Mereka memperkenalkan 3 atribut utama yang menentukan apakah pemangku kepentingan akan dianggap penting oleh manajer: kekuatan atau power, legitimasi, dan urgensi
Berdasarkan kombinasi dari ketiga atribut ini, artikel ini mengelompokkan pemangku kepentingan menjadi 7 kategori yang berbeda, dari yang kurang penting hingga sangat penting. Yang pertama ada atribut pemangku kepentingan, kekuatan, kemampuan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi organisasi. Berikutnya ada legitimasi, tingkat di mana hubungan pemangku kepentingan dianggap sah atau pantas. Yang ketiga ada urgensi, seberapa mendesak tuntutan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Next. Yang kedua ada klasifikasi pemangku kepentingan. Terdapat 7 jenis pemangku kepentingan berdasarkan kombinasi atribut di atas, seperti dorman, berkekuatan tapi tanpa legitimasi atau urgensi, hingga definitif, memiliki ketiga atribut dan dianggap paling penting. Yang terakhir ada implikasi bagi manajer. Manajer perlu memberi perhatian lebih pada pemangku kepentingan yang memiliki lebih banyak atribut, khususnya mereka yang memenuhi ketiga kriteria karena mereka dianggap lebih penting untuk diperhatikan. Slide berikutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya yaitu artikel tentang Ackerman dan Eden tahun 1997 tentang Strategic Management of Stakeholder Theory and Practice. Di dalam artikel ini, mereka mengeksplorasi bagaimana tim manajemen puncak dapat meningkatkan kekokohan strategi mereka dengan memperhatikan konsep-konsep penting yang muncul dari literatur pemangku kepentingan, serta mereka dapat mengelola pemangku kepentingan mereka secara efektif untuk mewujudkan tujuan strategis dan mengelola pemangku kepentingan yang penting untuk masa depan strategis organisasi tertentu. Dalam artikel ini ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu disposisi pemangku kepentingan. Karena penelitian ini berkonsentrasi pada pembuatan strategi penting untuk mengenali waktu terbatas yang dimiliki anggota tim. Energi mereka harus difokuskan pada sejumlah pemangku kepentingan utama yang dapat dikelola. Kemudian, yang kedua yaitu sentralis dalam jaringan pengaruh pemangku kepentingan, yaitu hubungan memberi mereka kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi yang meningkatkan kekuatan potensial mereka. Nah, pemangku kepentingan dengan jenis sentralis ini berpotensi untuk menjadi sekutu yang berguna atau musuh yang kuat. Demikian juga pemangku kepentingan dengan hubungan luar ke banyak orang lain dapat memengaruhi berbagai pendapat ataupun tindakan orang lain dan menjadi saluran yang kuat ke bagian lain dari jaringan. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi sanksi dan mendukung serta memahami aspirasi pemangku kepentingan. Nah, di dalam strategi yang diusulkan berpotensi berisiko dan juga memotivasi perusahaan fokus untuk mencoba membentuk koalisi yang berlawanan, di mana kepentingan pemangku kepentingan berbeda, tanggapan mereka yang bervariasi dapat mengungkapkan berbagai konsekuensi yang terjalin secara halus yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lainnya. Next. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kembali ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.